Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak muallim semua? Pagi ini sehat? Oh ya, alhamdulillah. Anak-anak muallim semua, pada pagi hari ini kita akan memulai pertemuan pertama tentang mata pelajaran tauhid. Materi pertama kita pada hari ini adalah tentang hukum akal. Jadi tauhid atau ilmu akidah di dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu dimulai dengan hukum akal. Jadi ini yang akan kita bahas di pertemuan yang pertama ini. Jadi di pertemuan yang pertama ini anak-anak muallim semua diharapkan mampu memahami apa itu hukum akal, kemudian berapa pembagian hukum akal, dan dari pembagian hukum akal itu apa-apa saja yang dimaksud darinya. Baik, anak-anak muallim semua, kita mulai dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum akal. Anak-anak muallim semua, ringkasnya hukum akal yang dimaksud dengan hukum akal itu adalah hukum yang ditetapkan oleh akal. Jadi hukum itu ada yang ditetapkan oleh syariat, kita sebut dengan hukum syar'i. Itulah yang kita kenal dengan hukum wajib, mubah, haram, halal. Itu namanya hukum syar'i, hukum yang ditetapkan oleh syariat melalui Al-Quran dan hadis. Kemudian ada hukum yang ditetapkan oleh adat kebiasaan, kita kenal dengan nama hukum adat. Misalnya hukum adat itu matahari terbit dari barat, itu air dibelahnya itu balik, itu namanya hukum adat. Kemudian ada namanya hukum yang ditetapkan oleh akal, kita sebut dengan hukum akli. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum akal. Jadi kalau ditanya apa itu hukum akal adalah hukum yang ditetapkan melalui akal. Kemudian berapa pembagian hukum akal? Para ulama membagi hukum akal itu hanya pada 3 bagian saja, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Jadi anak-anak muallim semua, kalau ditanya berapa pembagian hukum akal, ya jawabannya adalah 3. Apa itu? Wajib, mustahil, jaiz. Nah, anak-anak muallim semua, itu jumlah atau pembagian hukum akal, itu wajib, mustahil, jaiz. Sekarang apa yang dimaksud dengan wajib? Apa yang dimaksud dengan mustahil? Apa yang dimaksud dengan jaiz? Apa itu wajib menurut akal? Yang dimaksud dengan wajib menurut akal, mustahil menurut akal, jaiz menurut akal? Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa itu wajib menurut akal? Wajib menurut akal adalah sesuatu yang menurut akal tidak mungkin tidak ada. Sesuatu yang menurut akal tidak mungkin tidak ada, artinya dia mesti ada. Itu namanya wajib menurut akal. Apa contoh wajib menurut akal? Ada yang tahu? Ya. Mungkin anak-anak muallim belum pernah membahas ini atau belum pernah mendengar pembahasan ini, makanya agak bingung. Jadi apa contoh wajib menurut akal? Wajib menurut akal adalah setiap benda wajib memiliki warna. Setiap benda wajib memiliki warna. Itu contoh wajib menurut akal. Kenapa? Karena tidak ada benda di bumi ini, tidak ada benda di dunia ini yang tidak berwarna. Akal kita tidak akan pernah bisa menggambarkan, akal kita tidak akan pernah terima ada benda tidak berwarna. Itu namanya wajib menurut akal. Kemudian mustahil menurut akal. Mustahil menurut akal maksudnya sesuatu yang menurut akal tidak mungkin ada. Jadi akal tidak menerima adanya. Tidak pernah akal kita menggambarkan hal itu ada. Kita sebut dengan mustahil menurut akal. Apa contohnya? Contohnya adalah ada benda tidak bergerak dan tidak diam. Adanya benda
tidak bergerak, tidak diam, itu mustahil. Kenapa? Karena benda itu, setiap benda kalau tidak bergerak, diam. Jadi mustahil ada benda tidak bergerak dan tidak pula diam. Itu namanya mustahil menurut akal. Jadi mustahil menurut akal itu sesuatu yang tidak tergambar di akal adanya. Akal kita tidak akan pernah bisa membayangkan, akal kita tidak akan pernah bisa menggambarkan ada benda tidak bergerak, tidak diam. Kenapa? Karena benda itu kalau tidak bergerak, diam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jaiz menurut akal. Jaiz menurut akal, kata para ulama, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang menurut akal, sesuatu yang sah di akal adanya dan tiadanya. Artinya akal kita menerima adanya dan menerima tidak adanya. Apa contohnya? Contohnya adalah adanya anak bagi pasangan yang menikah. Pasangan yang sudah menikah, apabila memiliki anak, maka akal kita tidak menolaknya. Akal kita tidak menolaknya, akal kita menerimanya. Andai ada pasangan yang sudah menikah dan tidak punya anak, akal kita pun tetap menerima. Artinya pasangan yang sudah menikah, ada dan tidak adanya anak bagi mereka diterima oleh akal kita. Itu namanya jaiz menurut akal. Nah, itulah sekelumit tentang hukum akal. Jadi hukum akal itu mesti ada, tidak boleh kita kenal dengan wajib, tidak boleh ada, kita kenal dengan mustahil, boleh ada dan boleh tidak ada, kita kenal dengan jaiz. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini bisa membantu kita untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Karena memahami ini adalah kunci untuk memahami materi-materi akidah selanjutnya. Mudah-mudahan anak-anak muallim semua bisa paham apa itu hukum akal, berapa pembagiannya, dan apa yang dimaksud dari pembagian-pembagiannya itu. Dan itu diulang-ulang di rumah, diulang-ulang, karena kata para ulama, untuk memantapkan akidah harus mantap di hukum akal. Imamul Haramain pernah mengatakan, orang yang tidak mengerti hukum akal, maka dia dianggap tidak berakal. Itu dituliskan oleh Imam As-Sanusi di dalam syarah Sughra beliau. Nah, inilah yang dapat muallim sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, demikianlah yang dapat muallim sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.